عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu syafaatnya di dunia yang kita dapati nih, ini pada malam hari ini, diringankan langkah kaki kita. Ada yang dari Tanah 100, dari Pondok Jati, ada yang dari Parung, ada juga yang dari Jakarta, Cempaka Putih. Ringan aja langkahnya dia itu, karena keyakinan yang ada di dalam diri kita, yang ditanamkan sama guru kita tuh, bahwa ketika dibacain maulid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, datang, ada. Apalagi yang kita harap-harap? Duniawi kita sudah ditentuin sama Allah. Urusan pakaian, urusan makan, urusan duit, urusan mobil, urusan apa lagi? Urusan duniawi kita. Bahkan anak dan istri kita pun sudah ditentuin. Jadi apa lagi? Sudah cukup. Tapi satu yang belum kita, yang tidak semua orang dapatkan, yaitu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Ini di dunia loh. Di dunia ada kenikmatan kita ini ketika kita duduk membaca sholawat sambil kepala kita manggut, mengikuti irama yang kita yakin itu, kita seakan-akan berjalan seperti onta berjalan di gurun pasir, kepalanya menganggut-anggutkan. Yang onta itu, dia itu berjalan mengangguk-anggukkan kepalanya penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga onta itu pun apabila dia itu berjalan mau menuju rumah Rasulullah, mau ketemu sama Rasulullah, onta itu yang lemah, yang diterik matahari, dia percepat jalannya karena kegembiraan dia mau ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini pada malam hari ini diberikan satu keyakinan sama guru kita, ditanamkan keyakinan sama guru kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, duduk bersama kita, di mana ketika Maulid Ad-Daibai, dari sejak awal kita bertawasul kepada Rasulullah, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita sampai selesai kita punya acara. Apa ada lagi yang lebih besar daripada itu? Hanyalah nafsu kita, hanya nafsu kita.
Jadi kegembiraan pada malam hari ini berkhusus keluarga Bapak Ustadz Iwan dengan ibu tercinta. Ibunya, kalau ibu tercinta ntar katanya sama istrinya lagi, sama ibunya yang tercinta, yang tersayang. Satu kebahagiaan yang paling amat sangat, karena rumah ini didatangi sama Rasulullah. Rumah ini diberikan syafaat, diberikan keberkahan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Bahwasanya para malaikat pun ikut berkumpul, ingin bersolawat, yang jumlah malaikat itu tidak tahu berapa jumlahnya. Yang bidadari di surga pun ingin ikut pula. Yang kita pun tidak tahu berapa jumlah bidadari yang datang pada malam hari ini. Makanya wajahnya gembira-gembira semua tuh. Tadi berbarengan dengan hujan tuh bidadari sama malaikat. Ya, sehingga membawa kesejukan udara pada saat ini. Itu malaikat. Begitu juga para arif billah, para aulia illah, para kekasih Allah. Dia pun datang, dia pun ikut, karena dia ingin mendapatkan terus berkat syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin menyaksikan siapa orang yang datang, yang mendapatkan keberuntungan pada malam hari ini. Itu yang ingin disaksikan oleh para malaikat, itu yang ingin disaksikan oleh para bidadari, itu yang ingin disaksikan oleh para aulia illah. Itu di kampung kita ini ada negeri, di kampung kita ini ada wali-wali, ada orang-orang tuh yang diberikan oleh Allah tuh, ya, keramat kemuliaan. Ya, kalau kampung nggak ada wali, ya nggak ada seorang aulia illah, kampung tuh gersang. Ada perasaan di hati kita itu rasanya panas aja tuh. Itu. Nah, karena pada saat ini dibacakan maulid, ya, diperingati maulid, ya. Walaupun tadi Ustadz Iwan bilang tuh, walaupun 12 Rabiul Awal sudah berlalu, tapi karena berkat nama Nabi Muhammad, semuanya kepengen mendapatkan berkat daripada kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini bukan cuma kampung kita, bukan cuma provinsi kita, tapi negeri kita, bahkan bukan cuma negeri kita, seluruh dunia Allah turunkan bala berupa penyakit yang namanya COVID-19. Kalau saya mah belum tahu itu 19, adanya 37 doang taunya, majelis 37 yang saya tahu. Tapi pada saat ini semua orang tuh dalam keadaan takut, saling curiga. Betul nggak tuh? Saling curiga di antara kita. Anak sama orang tua. Contohnya anak sama orang tua. Orang tua lagi duduk nonton TV, anak pulang kerja. Kan kita kagak tahu nih orang tua anak dari mana tuh, iya kan? Ada curiga, cuci tangan dulu, mau salaman, jangan salaman dulu. Itu kan salah satu fitnah itu. Yang seharusnya kita rebut dulu berkat, ya, daripada orang tua kita. Lah kenapa sekarang kok terbalik? Cuci tangan dulu kita. Hah? Apa ada lagi keberkahan lebih besar daripada berkat daripada orang tua kita? Tak ada. Jadi kita itu penuh dengan ketakutan. Ya, teman sama teman, gimana loh? Ya kan? Wah, udah salaman sama lo. Itu baru teman di jalan. Ini aneh aja di masjid, di musola pun sama seperti itu kita. Jadi ini zaman fitnah. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita, yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar sama orang Quraisy, kafir Quraisy, yang ketika itu dia bersembunyi.
Di mana sembunyinya? Hah? Di gua Tur. Sur. Di gua Sur. Itu Rasulullah dikejar-kejar masuk ke malam hari. Malam hari, bukan siang. Kalau siang mah tahu kelihatan. Ini malam hari. Rasulullah SAW itu diceritakan masuk ke dalam gua Sur itu malam hari. Yang namanya malam. Apa juga kita nggak ada yang kita lihat. Lo adanya di dalam gua. Kan? Nggak kelihatan. Itu Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Sur tuh dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika itu Rasulullah kecapean, tertidur dia itu di pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit kakinya tuh sama ular. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan hewan berbisa. Emang kan hewan berbisa apaan ya? Dok apa ya? Kan ular, ya? Ular digigit sama ular. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking hormat tajamnya sama Rasulullah, cintanya dia tuh sama Rasulullah. Padahal dia tuh mantu ya, mantu. Tapi hormat tuh kan, ya? Bukan karena mantunya, bukan. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diajarkan itu ketauhidan, kenal sehingga dia dengan Rasulullah. Jadi yang dia lihat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dia lihat itu bukannya Muhammad sebagai mantunya, bukan, tetapi sebagai seorang nabi dan rasul. Itu yang dilihat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Digigit ular, tidur Rasulullah. Ini merintih-merintih, aduh sakit, nahan sakit gak ketahanan. Digigit ular, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nahan sakit gak ketahanan, sampai keluar air matanya, jatuh ke pipi daripada Rasulullah. Sakit Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada apa? Ada apa? Orang mereka dia kata onopo, dia kata begitu. Onopo, dia kata. Nggak bisa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lagi nahan, udah matanya udah pada merah. Ya, seluruh badannya nih kakinya udah kaku. Karena digigit sama ular berbisa, racun itu sudah menjalar ke dalam tubuhnya. Coba berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sakit, dia bilang gitu, digigit ular. Apa yang dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh tadi diceritakan oleh Al Imam Abdurrahman Ad-Daibai di dalam sebuah syairnya, di dalam sebuah goresannya, di dalam sebuah kata-katanya yang tadi kita baca tuh. Yadahu tajharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Golbuhu yadahu tajharu barakatuhuma, tangannya itu ada barokah. Ada barokah tuh Rasulullah. Dipegang itu kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipegang sama ular. Sembuh seketika. Sembuh. Kenapa kita tanamkan keyakinan itu? Bahwa ketika dibacakan maulid, ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan syafaatnya untuk sesiapapun dia orang yang membaca maulid, untuk sesiapapun dia orang yang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebesaran syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Romawi, bangsa Romawi dulu, dia itu ketika mau perang saja, mau menyebut nama Nabi Muhammad supaya diberikan kemenangan, lalu kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad Allah berikan kemenangan bangsa Romawi. Kenapa kita takut bikin maulid? Takut padahal ada barokah, ada syafaat Nabi Muhammad. Ular saja yang dipatok kita, dipatok cetak, hitungan menit. Kalau ular kobra berbisa, ular kobra itu 1 jam paling lama. Jantung kita, darah kita beku. Itu ular kobra. Ya, ular drik. Kalau di sana ular drik nggak ada, di sini di Makassar ular kobra nggak ada. Di sana pasti ular drik. Itu paling lama, orang tuh 1/2 jam mati dia tuh. Mati. Coba terbayang nggak orang kita? Kalau 1/2 jam mati, kita dicatok sama ular, digigit sama ular,
Sekarang kita ini digigit sama virus corona 19. Berapa jam? 15 hari. Kita itu kalau imun di dalam tubuh kita nggak kuat, mati kita tuh. Mati. Itu secara johir, secara syariat, mati kita itu. Lah kan hebatan ular mencatoknya, menggigitnya daripada virus itu. Lah masa kita lebih takut virus daripada ular? Ayo coba siapa yang berani bawa ular sini kemari? Siapa yang bawa? Mangap. Itu akidah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada sesiapapun dia yang menyebut namanya, yang memegang keyakinan akidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Kenapa? Mati itu sudah ketentuan dari Allah. Apabila kita sakit digigit ular, itu sudah ketentuan sama Allah. Mati pula kita kena virus corona, sudah ketentuan pula dari Allah. Apa artinya? Orang itu lagi duduk juga mati, ya kan? Orang yang lagi tidur juga mati. Jatuh kesandung, mati juga dia. Apalagi dia? Hah? Ditembak, nggak mati, belum waktunya. Fa'ija ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ditembak nggak mati. Kan aneh bin ajaib dia kata. Nggak ada yang aneh bin ajaib, karena memang sudah ketentuan Allah. Jadi mati itu ya, kena segala sesuatu itu hanyalah sebab saja. Ya, hanya sebab saja. Jadi di dalam agama kita, di dalam akidah kita diajarkan tuh, wa ija ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, nggak bakalan dimaju, nggak bakalan dimundur, walaupun hanya sesaat. Tuh, itulah akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Ustadz Iwan ini, beliau ini hidup bersama dengan ibu tercintanya. Hanya dua di dalam rumah ini, yang setahu saya begitu. Tidak lain dan tidak bukan, beliau ini mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih ada. Bagaimana orang ini mulianya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagian sudah tua, ini kita sudah tua. Ya, seperti kita adik kan sekarang, kita adik ya, ada yang udah jadi S1, S2, ada yang udah jadi profesor, ya kan? Ada yang sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu. Tapi kita di mata orang tua kita, walaupun kita sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap saja kita adalah seorang anak. Dan bagaimana orang tua kita itu bangganya terhadap kita sebagai anaknya, walaupun dia hanya sebagai tukang beca untuk membesarkan makan daripada anak-anaknya, atau dia seorang pemulung. Itu orang tua bangga itu anaknya bisa makan, apalagi bisa sekolah. Tapi kita belum tentu bisa mengakui kebanggaan kita terhadap orang tua kita. Ditanya sampai itu, Gua pulang takut sampai itu, malu kita. Tapi orang tua kita bangga, walaupun dia hanya sebagai seorang pemulung, walaupun dia hanya sebagai tukang ojek, walaupun dia hanya sebagai tukang buruh bangunan. Tuh orang tua kita. Kenapa? Karena dia besarkan, dia berikan makan daripada anak-anaknya itu penuh dengan cinta kasih sayangnya.
yang keluar daripada keringatnya dari bulu mata sampai bulu kaki, itu orang tua. Itu Allah perintahkan kita tuh suruh berbakti sama orang tua, suruh berbakti sama orang tua kita nih. Kalau dia sudah tua di usia senja, nih siapa yang masih punya orang tua? Nunjuk, masih punya orang tua nggak? Yang masih punya orang tua, terlebih-lebih dia yang punya orang tua yang sudah tua, itu adalah ladang dia itu, tempat dia itu menuai ya kebaikan, pahala yang sangat besar yang dilihat sama Allah Subhanahu, menjadi pahala yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW yang ketika itu dia di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika itu malaikat pada langit yang ketujuh, dia itu gak mampu berjalan, gak mampu, dia lagi mengikut Rasulullah. Sudahlah, monggo silakan ya Rasulullah, engkau jalan sendiri sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW diajak jalan, ya, melihat-lihat di sana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebesarannya. Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda berada, dia itu duduk di singgasana kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di dalam singgasana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Ya Allah. Kemudian pemuda itu dihantarkan kepada Rasulullah. Siapa engkau ini? Saya ini adalah umatmu ya Rasulullah. Hah? Rasulullah tercengang. Saya ini umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tercengang. Bagaimana engkau bisa sampai di sini? Malaikat Jibril. Anak muda, malaikat Jibril. Tadi di langit ketujuh ngelempot, dengkulnya mau copot ya kata. Kalau saya naik ke Sidratul Muntaha, badan saya bakal hancur. Itu malaikat Jibril. Coba kalau sekarang kita ini, malaikat itu di dalam akidah kita, dia itu diciptakan makhluk yang sangat taat. Dari sejak dia itu diciptakan sama Allah, ya sampai nanti kiamat, taatnya dia. Andai kata dia diciptakan suruh berdiri sampai kiamat. Disuruh berduduk, dia diciptakan sama Allah duduk. Dari sejak dia diciptakan itu sampai kiamat nanti duduk dia itu. Andai kata dia disuruh sujud sampai kiamat. Itu ciptaan Allah yang namanya malaikat. Kita ini kalau disuruh duduk sebentar, karena kita punya nafsu. Apalagi ada cewek cantik. Ini malam minggu gak ada cewek nih. Gak ada cewek bener nih. Nah kan saya kemarin juga mau ngancong ini. Ada, nggak ada, biarin dah. Orang yang sebelah juga nggak apa-apa. Haji Nain, ya kita kan kemarin mau nyari juga ya. Ada satu itu, emaknya bengi udah tua, yang masih muda, ada yang masih muda. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu malaikat, taat dia itu. Malaikat Jibril gak mampu. Apa yang dikatakan sama Rasulullah? Kamu ini siapa? Saya ini umatmu ya Rasulullah. Bagaimana kamu ini bisa kemari? Malaikat Jibril tidak mampu. Kamu ini bisa. Bahkan sang kawin ada di kursi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam kursi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal ibadah apa yang kamu buat? Dapat dijawab anak muda itu, saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua kita, ya di masa senjanya ini, ya tempat kita menuai amal ibadah pahala yang sangat besar. Berbakti kepada kedua orang tua kita, itu yang dimuliain sama Allah. Ya. Jadi jangan ya di hari senjanya ini
menjadi kesedihan air mata yang jatuh yang menyebabkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ya, bermanfaat untuk kita di bulan Maulid ini ya, dengan berkat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibentuk hati kita satu keyakinan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu mengikuti apa yang diajarkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita mampu pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika, inna bika nus'ad, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban Husaini, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa balligh kull ma qasad, marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jazal Husaini wahdina nahja, marhaban marhaban kay bihi nus'ad wa nur rashad, marhaban marhaban